Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik di Polsek Kota, seorang prajurit TNI cantik bernama Indah yang sedang datang ke Polsek malah dipalak dan dikasari oleh oknum polisi arogan bernama Aska. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Pagi itu, Indah, seorang prajurit TNI muda dengan wajah tegas namun cantik, melangkah masuk ke kantor polisi kecil di pinggir kota. Langkahnya mantap namun penuh perhitungan, seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi situasi tak terduga. Mata coklatnya yang tajam segera menyapu seluruh area halaman sebelum ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Angin pagi membawa aroma debu dan asap kendaraan, namun tidak cukup untuk mengalihkan fokus Indah dari tujuannya. Motor ayahnya, satu-satunya kendaraan yang digunakan keluarganya untuk beraktivitas, telah ditilang 2 hari sebelumnya dalam sebuah razia mendadak yang dilakukan tanpa penjelasan jelas. Ayahnya, seorang pria tua yang sabar dan tak pernah melawan aturan, pulang dengan wajah muram, memegang surat tilang yang bahkan ia sendiri tidak yakin apa kesalahannya. Sebagai seorang prajurit, Indah paham pentingnya disiplin dan hukum. Namun ia juga tahu bahwa prosedur harus dijalankan dengan benar. Karena itu, pagi ini ia memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Saat pintu kantor polisi terbuka, udara lembab langsung menyergapnya, seakan memberi isyarat bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan kecil, melainkan ruang yang menyimpan banyak cerita. Banyak di antaranya tidak menyenangkan. Tetap saja, Indah melangkah masuk dengan kepala tegak. Sikapnya mencerminkan ketegasan seorang prajurit. Namun wajahnya tetap menyimpan kesopanan seorang anak yang hanya ingin menuntaskan urusan keluarganya. Suasana kantor polisi itu langsung menyambutnya dengan atmosfer yang tidak sedap. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat justru tampak seperti ruangan yang sudah lama tidak dirawat. Bau rokok bercampur keringat menempel di udara, menciptakan aroma pengap yang menusuk hidung. Di beberapa sudut, tumpukan berkas menumpuk begitu tinggi, hingga tampak berpotensi roboh jika disentuh sedikit saja. Kursi pelayanan terlihat kusam, sebagian bahkan retak, sementara kipas angin yang menggantung di langit-langit, berputar lambat, berdecit setiap beberapa detik, seolah memprotes beban kerja yang harus ditanggungnya. Indah melangkah mendekati meja pelayanan, menyadari ketidakberadaan petugas di balik kaca pembatas. Tidak ada suara ketikan komputer, tidak ada telepon berdering, tidak ada sapa atau tatapan dari polisi yang seharusnya bertugas. Keheningan aneh menguasai ruangan. Hanya suara langkah Indah yang terdengar, memantul pelan di lantai ubin yang kusam. Ia mengetuk kaca pembatas 2 kali. Separuh berharap seseorang muncul, namun tetap tak ada respons. Bagi masyarakat biasa, situasi seperti ini mungkin cukup untuk membuat mereka pulang dan kembali nanti. Tetapi tidak bagi Indah. Ia tahu bahwa kantor polisi adalah tempat pelayanan publik, dan absen begitu saja bukanlah hal yang bisa diterima. Ada rasa tidak nyaman merayap di punggungnya, bukan takut, namun kewaspadaan murni seorang prajurit yang intuisi militernya mulai memberi sinyal bahaya. Ketika Indah menunggu, suara langkah berat terdengar dari ruangan belakang. Bukan langkah santai, melainkan langkah seseorang yang tidak peduli apakah orang lain merasa terganggu atau tidak. Dari balik pintu muncul seorang pria botak berbadan besar, mengenakan kaos singlet hitam yang begitu ketat hingga memperlihatkan serat-serat otot hasil latihan, atau mungkin akibat amarah yang sering ia lepaskan pada orang yang salah. Bahunya lebar, lengan tebal, namun sikap tubuhnya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar fisik kuat. Ada keangkuhan yang memancar jelas dari cara ia berdiri dan memandang. Indah langsung tahu orang ini penuh masalah. Sorot mata Aska yang gelap dan tidak ramah menelusuri ruangan, lalu berhenti tepat pada dirinya. Ada kilatan penilaian cepat dalam tatapannya. Bukan penilaian profesional, melainkan semacam pengukuran kasar yang sering dilakukan orang-orang dengan ego besar ketika melihat seseorang yang tampak tidak sesuai ekspektasi mereka. Kaos singletnya yang basah di beberapa bagian menunjukkan bahwa ia mungkin baru selesai mengangkat beban atau terlibat dalam sesuatu yang membutuhkan tenaga besar. Cara ia membuka pintu pun menunjukkan bahwa ia terbiasa berbuat kasar tanpa alasan. Indah menyadari satu hal, ini bukan polisi biasa.
Ini adalah tipe petugas yang merasa dirinya lebih berkuasa dari warga. Tipe yang menyalahgunakan seragamnya. Tipe yang sejak awal menganggap dirinya tak tersentuh. Ada apa? Suara Aska terdengar datar, namun nada meremehkan di dalamnya begitu jelas dan sengaja ditonjolkan. Tatapannya yang tajam namun tidak ramah langsung mengarah ke Indah. Menyapu tubuhnya dari atas hingga bawah seolah menilai apakah ia pantas dilayani atau tidak. Cara ia berdiri, membusungkan dada, menekuk satu alis, menunjukkan bahwa ia terbiasa berbicara seperti ini kepada orang-orang yang datang dengan urusan sederhana. Indah tetap berdiri tenang, meski dalam hati ia mulai merasakan ketidaknyamanan dari sikap pria itu. Ia bukan takut, namun ia paham bahwa menghadapi petugas seperti Azka membutuhkan kendali diri ekstra. Di balik sikapnya yang kasar, Indah bisa melihat tanda-tanda keangkuhan yang terlalu sering dibiarkan berkembang, tanpa kontrol atasan. Aska mengangkat dagunya sedikit, seakan menantang. Saya tanya, ada apa datang ke sini? Ulangnya dengan nada lebih berat, seperti mencoba menekan mental lawan bicara. Indah tidak membalas tatapan itu dengan provokasi. Ia hanya berdiri tegak dengan tangan memegang map berisi surat tilang. Namun respon Aska itu cukup untuk membuat suasana ruangan yang sudah pengap terasa semakin menyesakan. Saya mau mengambil motor ayah saya yang ditilang, jawab Indah tenang, meski nada suaranya tetap tegas. Ia mengulurkan surat tilang itu dari balik map kecil yang dibawanya, memastikan prosedur dijalankan sebagaimana mestinya. Apa saya bisa bertemu petugas yang menanganinya? Lanjutnya, mencoba tetap sopan. Namun cara Aska meraih surat itu membuat Indah langsung menegang. Ia menyambar kertas tersebut dengan kasar, terlalu kasar untuk sesuatu yang merupakan dokumen resmi negara, hingga tepi kertasnya hampir robek. Aska membaca surat itu sekilas, namun dari ekspresinya terlihat jelas bahwa ia tidak benar-benar peduli dengan isinya. Ia lebih peduli pada siapa yang ada di depannya daripada urusan administrasi yang semestinya ia tangani. Indah bisa melihat perubahan kecil pada wajah Aska, semacam sinis bercampur keheranan. Seolah ia menilai bahwa seorang perempuan seperti dia tidak pantas datang mengurus sesuatu di tempat seperti ini sendirian. Namun Indah tetap berdiri teguh. Ia menahan diri untuk tidak bereaksi meski naluri militernya mulai bekerja lebih keras. Situasi seperti ini bisa berubah buruk kapan saja, dan ia tahu bahwa mengendalikan emosi adalah langkah pertama untuk tetap aman. Hal terakhir yang ia inginkan adalah masalah. Tapi sayangnya, tanda-tanda bahwa masalah akan muncul justru semakin jelas di depan matanya. Aska menyengir sinis, senyum yang tampak lebih seperti ancaman dibanding ekspresi ramah. Sini kantor polisi, bukan warung. Jangan sok ngatur, katanya sambil mendekatkan wajahnya ke arah Indah, seolah menantang respon. Ia kembali melirik surat tilang di tangannya, lalu menyambar bagian atas kertas itu dengan kasar, membuat suara gesekan yang membuat Indah sedikit mengernyit. Tepi surat itu melengkung dan hampir robek, namun Aska sama sekali tidak peduli. Ia memegang dokumen itu seperti memegang bungkus makanan yang ingin ia buang. Tatapannya berubah menjadi lebih gelap. Ekspresi sombong bercampur rasa ingin merendahkan. Ruangan yang awalnya sudah pengap kini terasa semakin sesak oleh aura arogansinya. Indah melihat cara Aska menyeringai, seolah ia menikmati memberi tekanan pada warga yang datang mengurus sesuatu di ruangan itu. Nada bicaranya, cara ia menarik kertas, dan gerakannya yang agresif mengirimkan pesan. Ia tidak ingin membantu. Ia ingin mendominasi. Bahkan tanpa ia berkata lebih banyak, Indah bisa membaca karakter pria ini dengan jelas. Ini bukan hanya polisi arogan biasa. Ini adalah seseorang yang terlalu nyaman menyalahgunakan sedikit kekuasaan yang ia miliki. Dan senyuman sinis itu, yang muncul setelah setiap kata bernada merendahkan, menunjukkan bahwa ia tidak takut pada konsekuensi apapun. Sikap seperti itu membuat benak Indah mulai bersiap. Karena ia tahu bahwa interaksi ini mungkin tidak akan selesai sebagai sekadar urusan mengambil motor. Indah menarik napas panjang. Usaha nyata untuk menahan diri agar tetap tenang. Ia tahu, menghadapi polisi seperti Aska tanpa mengendalikan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Saya hanya minta prosedur yang benar, ucapnya perlahan namun tegas, memastikan suaranya tidak terdengar terpancing provokasi.
Matanya tetap fokus pada Aska, meski dalam dirinya naluri militer mulai bekerja lebih keras. Dan saya juga prajurit TNI aktif, jadi kalimat itu belum selesai ketika ia melihat ekspresi Aska berubah, namun ia tetap melanjutkan bicara, ingin menegaskan identitasnya bukan untuk pamer, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati. Indah berdiri dengan postur yang tetap tegap, sorot mata profesional, menunjukkan bahwa ia bukan gadis sembarangan yang bisa diintimidasi. Namun meskipun ia menjaga kesopanan, terlihat jelas bahwa kesabarannya semakin tipis. Ia memegang map dokumen itu lebih erat, berharap percakapan ini cukup membuat Aska sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang mengerti aturan dan paham tanggung jawab. Tapi dari gerak tubuh Aska, Indah mulai curiga bahwa justru penyebutan jabatannya akan membuat situasi semakin panas. Meski begitu, Indah tetap memilih jalur diplomasi terlebih dahulu. Sesuatu yang ditanamkan selama latihan sebagai prajurit. Kekerasan adalah pilihan terakhir, bukan yang pertama. Belum sempat Indah menyelesaikan kalimatnya. Tawa keras dari Aska meledak memenuhi ruangan. Tertawanya tidak natural. Lebih mirip ejekan terbuka yang sengaja dibuat untuk mempermalukan. TNI, kau serius? Katanya sambil mendekatkan tubuhnya. Memperlihatkan gestur mengintimidasi yang sangat jelas. Ia menepuk-nepuk dadanya sendiri, seolah menunjukkan betapa besar dan kuat tubuhnya. Seakan itu cukup untuk membuktikan bahwa ia lebih berkuasa dari siapapun yang berdiri di depannya. Kau kecil gitu mau ngaku prajurit, lanjutnya dengan nada meremehkan. Tawa itu memantul pada dinding ruangan yang sumpek, menciptakan atmosfer yang jauh lebih menekan. Indah tetap diam, namun bukan karena takut, melainkan untuk memastikan bahwa ia tidak memberikan reaksi yang akan membuat situasi semakin meledak. Tatapannya tetap fokus pada Aska, mempelajari gerak tubuh, napas, dan nada suara pria itu, seperti prajurit yang menilai apakah lawannya siap bertarung. Aska tidak menyadari bahwa setiap gerakan agresifnya justru memperlihatkan keterbatasan kontrol diri. Ia terlalu percaya diri pada tubuh besar dan posisinya sebagai polisi, tanpa menyadari bahwa orang yang ia hina bisa jauh lebih terlatih darinya. Ketika ia tertawa sambil mendekat beberapa langkah, Indah mulai merasakan detik-detik sebelum konflik pecah, dan ia bersiap walau wajahnya tetap terlihat tenang. Tiba-tiba, seolah terdorong oleh amarah dan kebutuhan untuk menunjukkan dominasinya, Aska meraih sebuah senapan yang bersandar di samping meja. Gerakannya cepat dan penuh niat, bukan sekadar gertakan kecil. Dalam hitungan detik, ia mengangkat senapan itu dan menodongkannya tepat ke wajah Indah. Jarak begitu dekat hingga laras dinginnya hampir menyentuh kulit. Kalau kau TNI beneran, coba berani sekarang, katanya dengan suara berat, namun penuh kesembronoan. Tangannya mencengkeram senjata itu dengan cara orang yang terbiasa menakut-nakuti, bukan orang yang benar-benar memahami kode etik penggunaan senjata api. Indah tidak bergerak, tapi bukan karena terkejut, melainkan karena naluri tempurnya langsung membuat tubuhnya memperhitungkan setiap kemungkinan respon. Ruangan yang tadi hanya terasa pengap kini berubah menjadi ruang berbahaya. Dengan satu keputusan salah bisa memicu tragedi. Ia melihat mata Aska, dan dari sana ia tahu pria itu tidak sekadar arogan. Ia impulsif, emosional, dan tidak terlatih untuk mengendalikan dirinya dalam situasi seperti ini. Beberapa detik terasa begitu panjang, namun Indah tetap memandang langsung ke laras senjata tanpa menunjukkan ketakutan. Bukan karena ia nekat, tetapi karena ia tahu bahwa kepanikan justru akan memberi Aska alasan untuk bertindak lebih gila. Ketegangan itu hampir terasa seperti udara yang bisa pecah kapan saja. Detik itu juga, tatapan Indah berubah drastis. Wajahnya yang semula tenang kini mengeras. Rahangnya mengunci rapat seperti baja. Ada sesuatu yang muncul dalam matanya. Garis bahaya, aura prajurit yang muncul ketika situasi melewati batas wajar. Sorot itu bukan hanya amarah, melainkan kombinasi disiplin, ketegasan, dan naluri bertahan hidup yang terasah selama pelatihan intensif. Aska, yang terlalu sibuk menunjukkan dominasinya, gagal memahami perubahan ini. Baginya, Indah masih gadis kecil tanpa ancaman. Ia tidak menyadari bahwa perubahan tatapan itu adalah sinyal bahwa ia baru saja melampaui batas seorang prajurit. Indah menyesuaikan posisi kaki tanpa suara.
Sedikit menggeser berat tubuh seperti seseorang yang siap bergerak dalam sepersekian detik. Napasnya perlahan namun terkendali. Tubuhnya rileks namun siap meledak dengan presisi yang mematikan jika diperlukan. Pada momen itu, ruangan yang pengap mendadak terasa jauh lebih dingin. Bukan karena udara, tetapi karena intensitas yang terpancar dari sikap Indah. Ketika seseorang seperti dia menunjukkan ekspresi seperti itu, artinya situasi hampir mencapai titik di mana setiap kesalahan bisa membuat seseorang tersungkur. Dan sayangnya bagi Aska, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia sudah berdiri tepat di tepi jurang kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dengan gerakan secepat kilat, Indah menepis laras senapan itu ke samping, seperti seorang prajurit yang sudah ratusan kali berlatih menghadapi situasi di ambang mematikan. Gerakan itu begitu cepat dan presisi hingga Aska bahkan tidak punya waktu untuk mengencangkan pegangan tangannya. Senapan itu terpuntir, hilang arah, dan dalam sepersekian detik sebelum Aska memahami apa yang terjadi, Indah sudah mengayunkan kepalan tangannya. Pukulan itu menghantam tepat di tulang pipi pria itu, menghasilkan suara debam keras yang menggema di ruangan kecil yang pengap. Suara pukulan itu terdengar seperti hantaman benda keras terhadap karung pasir, padat, berat, dan penuh tenaga terkendali. Indah tidak hanya memukul dengan kemarahan, ia memukul dengan teknik yang terlatih, menggunakan rotasi pinggul, keseimbangan tubuh, serta kalkulasi penuh tentang titik paling efektif untuk menjatuhkan seseorang sebesar Aska. Sebelum pukulannya mendarat, ruangan sempat sunyi sesaat, seolah waktu berhenti untuk menandai momen ketika keseimbangan kekuasaan berubah total. Ketika pukulan itu akhirnya mengenai wajah Aska, gelombang emosional dalam diri Indah tumpah. Bukan kemarahan liar, tetapi ketegasan seorang prajurit yang dipaksa untuk melindungi diri dari ancaman mematikan. Aska, yang sebelumnya berdiri dengan arogansi dan percaya diri berlebihan, kini terlempar ke belakang oleh energi pukulan yang tidak pernah ia duga dari tubuh perempuan yang ia remehkan. Aska terhuyung dengan brutal. Tubuhnya yang besar goyah seperti bangunan tua terkena guncangan tiba-tiba. Ia memegang wajahnya dengan refleks, tetapi darah sudah mengalir dari bawah matanya. Merah pekat, cepat, dan tak terhindarkan. Senapan yang tadi ia gunakan untuk mengancam terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi keras, memantul sekali sebelum berhenti. Dalam sekejap, suasana ruangan berubah total. Arogansi yang tadinya memenuhi udara menghilang bersama keseimbangan Aska. Suara erangan berat keluar dari tenggorokannya, menunjukkan campuran syok, sakit, dan rasa tidak percaya. Ia mencoba berdiri, menyandarkan satu tangannya ke meja, namun tubuhnya tidak kooperatif. Otot-otot besar yang sebelumnya ia banggakan justru menjadi beban berat ketika kepalanya berputar hebat akibat pukulan presisi Indah. Pandangannya kabur, matanya mencoba fokus namun gagal. Ia menggeram, bukan lagi sebagai bentuk intimidasi, melainkan karena rasa sakit tajam yang menyambar dari tulang wajah menuju pelipisnya. Setiap usaha untuk berdiri membuatnya kehilangan keseimbangan lagi. Lututnya bergetar, napasnya tersengal. Sementara darah terus menetes ke lantai, meninggalkan bercak merah yang kontras dengan ubin kusam ruangan itu. Untuk pertama kalinya, Aska merasakan ketakutan yang nyata. Bukan pada Indah semata, tetapi pada fakta bahwa dirinya tidak lagi memegang kendali atas situasi. Indah, meskipun napasnya teratur namun intens, mundur setengah langkah untuk mengamankan jarak. Ia menekan tombol di radio komunikasinya, sebuah perangkat kecil yang selalu melekat di seragamnya. Suaranya terdengar tegas dan stabil, tanpa sedikit pun getaran panik. Unit Alpha, saya butuh bantuan di kantor polisi sektor timur. Satu oknum bersenjata, ucapnya singkat namun jelas, memastikan informasi tersampaikan tanpa celah. Nada suaranya menggambarkan seseorang yang sudah sering menghadapi situasi genting, bukan seseorang yang baru saja hampir ditembak wajahnya. Tangannya tetap terangkat sedikit, siap bergerak jika Aska mencoba hal nekat lain. Namun fokus Indah kini terbagi, bukan hanya pada lawannya, tetapi pada analisis cepat terhadap kondisi ruangan, potensi ancaman tambahan, dan jalur keluar, jika situasi semakin eskalatif. Ia tetap berdiri tegak,
melindungi diri namun tidak menunjukkan niat menyerang lagi. Dalam dirinya, disiplin militer bekerja secara otomatis. Amankan diri dulu, panggil bantuan, kontrol situasi, lalu lakukan tindak lanjut. Dalam hitungan detik setelah panggilannya tersampaikan, suara statis dari radio terdengar sebagai respons dari rekan-rekannya, memastikan bahwa pertolongan sedang menuju lokasi. Meski hanya percakapan singkat, aura profesionalitas dan ketegasan Indah membuat ruangan yang tadinya dikuasai Aska kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Tidak butuh waktu lama, suara deru motor memecah ketegangan di luar gedung. Deru itu bukan deru motor biasa. Ia memiliki ritme dan dentuman khas milik kendaraan operasional TNI. Dalam hitungan menit, pintu kantor polisi terbuka keras, memperlihatkan beberapa prajurit TNI memasuki ruangan dengan formasi rapi. Gerakan mereka cepat, terkoordinasi, dan penuh kewaspadaan. Seragam hijau yang mereka kenakan memancarkan aura disiplin keras yang kontras dengan suasana kantor polisi yang berantakan. Para polisi lain yang sebelumnya sibuk di ruangan belakang atau berpura-pura tidak melihat kini diam membeku. Beberapa di antaranya bahkan mundur perlahan menuju tembok, jelas ketakutan. Begitu prajurit-prajurit itu masuk, mereka langsung memahami situasi dengan melihat senapan tergeletak, bercak darah, dan posisi Aska yang terhuyung. Komandan tim memberikan isyarat tangan singkat, dan 2 prajurit segera bergerak maju, sementara sisanya menjaga perimeter. Langkah kaki mereka berat namun teratur, menciptakan getaran kecil di lantai yang membuat keadaan semakin tegang. Hadirnya pasukan berseragam itu mengubah dinamika ruangan dalam sekejap. Otoritas palsu yang tadi dipertontonkan Aska, kini terkubur di bawah wibawa prajurit-prajurit ini. Indah tidak berkata apapun, namun tatapan saling memahami antara dirinya dan rekan-rekannya cukup untuk memperlihatkan bahwa ia telah menjalankan prosedur dengan benar. Aska yang masih terkapar kini hanya bisa menatap dengan mata melebar ketika para prajurit TNI mengamankannya. Tangan-tangan kuat mereka mencengkeram bahu dan lengannya, memastikan ia tidak melakukan perlawanan lagi. Pria itu mencoba bersuara, entah untuk membela diri atau mengancam, namun yang keluar hanyalah gumaman lemah bercampur erangan sakit. Indah berdiri tegak beberapa langkah di depannya. Tubuhnya stabil dan sorot matanya tajam. Bukan penuh kemarahan, melainkan penuh penilaian dingin. Kau seharusnya tahu batas, Aska, ucapnya perlahan namun dengan kekuatan yang menusuk. Hari ini, kau belajar dengan cara paling keras. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan teriakan atau emosi liar, melainkan dengan ketenangan seorang prajurit yang tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Aska menelan ludah, wajahnya memucat, mungkin baru menyadari bahwa perbuatannya, menodongkan senjata ke seorang TNI, bukanlah tindakan kecil yang bisa ia selesaikan dengan alasan atau kekuatan tubuh. Ketika para prajurit membawanya keluar, ruangan itu terasa kosong, namun lebih tenang. Seolah kehadiran Indah dan rekan-rekannya membersihkan atmosfer gelap yang tadi mendominasi. Indah menutup komunikasinya, memeriksa kembali kondisi ruangan, lalu berdiri diam sejenak, memastikan tidak ada ancaman lain. Ia bukan lagi hanya seorang anak yang datang mengambil motor ayahnya. Ia adalah prajurit yang baru saja menegaskan batas yang tidak boleh dilewati siapapun.